kepada teman-teman kalian semuanya supaya kita bisa belajar bersama dari mana aja. Tahukah kalian apa sebetulnya yang dimaksud dengan temperatur atau suhu? Suhu atau temperatur adalah tingkat panas dan dinginnya sesuatu benda. Nah, untuk mengukur suhu kita membutuhkan alat ukur suhu. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Ada beberapa macam termometer, diantaranya adalah termometer untuk mengukur suhu ruangan, suhu tubuh, suhu air, dan lain sebagainya. Sementara berdasarkan bahannya, termometer terbagi menjadi termometer raksa dan termometer alkohol. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara kedua termometer tersebut. Termometer raksa memudahkan perhitungan karena sifat raksa yang mengkilap sehingga mudah untuk dilihat dan jangkauan suhunya sangat tinggi sehingga bisa mengukur hingga suhu yang sangat tinggi. Tetapi kerugiannya adalah harganya yang mahal. Sementara alkohol memiliki ketelitian yang lebih baik tetapi titik didihnya rendah sehingga tidak bisa mengukur suhu yang tinggi. Ada beberapa jenis termometer. Yang pertama adalah termometer klinis yang berfungsi untuk mengukur suhu tubuh. Biasanya suhunya adalah 35-42 derajat Celcius. Kemudian termometer ruang yang untuk mengukur suhu ruangan biasanya antara 20-50 derajat Celcius. Ada beberapa satuan atau jenis skala pada termometer. Yang pertama Celcius, lalu Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Setiap satuan tersebut memiliki satuan hitung atau skala yang tetap. Dengan skala tersebut, kita bisa mengubah satuan dari Celcius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Reaumur dan seterusnya. Berikut ini adalah titik beku dan titik didih masing-masing satuan. Celcius titik bekunya 0 derajat Celcius dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Sementara Fahrenheit titik bekunya 32 derajat Fahrenheit, titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Untuk Kelvin, titik bekunya 273 Kelvin dan titik didihnya 373 Kelvin. Sementara Reaumur, titik bekunya 0 derajat Reaumur dan titik didihnya 80 derajat Reaumur. Dari titik beku dan titik didih keempat satuan tersebut, kita bisa membuat skala untuk menghitung perubahan satuannya. Berikut ini adalah tabel konversi untuk merubah satuan suhu yang satu ke satuan suhu lainnya. Untuk mengubah satuan menjadi Celcius, dari Reaumur kita gunakan skala 5/4 dikali dengan suhu derajat Reaumur. Untuk mengubah suhu dari Fahrenheit menjadi Celcius, kita gunakan skala 5/9 dikalikan dengan dalam kurung suhu Fahrenheit dikurangi dengan 32. Untuk mengubah dari Kelvin menjadi Celcius, kita tinggal mengurangi suhu yang dengan satuan Kelvin dengan 273. Lalu mengubah dari Celcius menjadi Reaumur, kita gunakan skala 4/5 dikali suhu yang diketahui. Dari Fahrenheit ke Reaumur, 4/9 dikali dalam kurung suhu dikurangi 32. Lalu dari Kelvin ke Reaumur, 4/5 dikali dalam kurung suhu Kelvin dikurangi 273. Mengubah Celcius menjadi Fahrenheit, 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32. Mengubah Reaumur menjadi Fahrenheit, 9/4 dikali suhu Reaumur ditambah 32. Kemudian untuk mengubah Celcius menjadi Kelvin adalah dengan menambahkan dengan 273, mengubah Reaumur menjadi Kelvin, 5/4 dikali derajat Reaumur ditambah 273. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan contoh soal skala suhu. Air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai dengan mendidih 100 derajat Celcius. Perubahan suhu tersebut pada pengukuran dengan termometer Fahrenheit adalah, yuk kita coba kerjakan. Seperti yang tadi sudah kita bahas, titik beku Celcius adalah 0, titik didihnya adalah 100, sementara Fahrenheit titik bekunya 32, titik didihnya 212. Berdasarkan skala tersebut dan sesuai dengan tabel yang baru kita bahas, maka menghitungnya adalah dengan 9/5 dikali suhu derajat Celcius ditambahkan dengan 32. 9/5 dikali 20 derajat Celcius ditambah 32, hasilnya adalah, karena yang ditanyakan adalah perubahannya, maka kita kurangi titik didihnya dengan titik awalnya. 212 dikurangi 68, hasilnya 144 derajat Fahrenheit.
Selanjutnya kita akan belajar mengenai kalor. Apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Perpindahan tersebut terjadi dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, artinya dari tempat panas ke tempat yang lebih dingin. Kalor akan memberikan pengaruh terhadap suatu benda. Jika benda dipanaskan, maka benda tersebut menerima kalor. Benda yang menerima kalor akan mengalami kenaikan suhu. Dari suhu yang tadinya rendah bertambah tinggi. Contoh benda yang menerima kalor adalah es yang mencair atau kayu yang terbakar. Benda yang didinginkan akan melepas kalor. Dengan kata lain, benda yang melepas kalor akan mengalami penurunan suhu dari suhu yang tinggi turun hingga menjadi suhu yang lebih rendah. Contoh benda yang melepas kalor adalah pada air yang membeku atau uap yang mengalami pengembunan. Karena itulah, kalor dapat mempengaruhi atau mengubah wujud benda. Contoh perubahan wujud yang disebabkan oleh adanya kalor adalah perubahan benda padat menjadi benda cair. Seperti es batu yang menerima panas atau diberi kalor akan berubah wujud menjadi benda cair. Proses tersebut, seperti di bab sebelumnya sudah kita bahas, disebut dengan proses mencair. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai rumus perhitungan kalor. Kalor yang diserap atau dikeluarkan dapat kita rumuskan menjadi Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q adalah kalor dengan satuan Joule, M adalah massa zat satuannya kilogram, C adalah kalor jenis zat dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius, sementara delta T adalah perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Supaya lebih paham, yuk kita coba mengerjakan contoh soal berikut ini. Berapakah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air yang suhunya 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius? Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah Q-nya. Q sama dengan M dikali C kali delta T. Kita masukkan angkanya 2 kali 4200 dikali 70 kurang 20. Hasilnya adalah 420 kJ. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Ada 3 macam perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. Contohnya adalah panas yang berpindah di sebatang besi. Berikutnya, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dengan disertai perpindahan partikel-partikel zatnya. Biasanya terjadi pada benda cair atau benda gas. Contohnya, air yang dipanaskan, panas tersebut akan menyebar seiring dengan pergerakan partikel air. Selanjutnya yang terakhir ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya panas matahari bisa sampai ke bumi melalui ruang hampa udara. Tidak semua benda atau zat bisa mengantarkan kalor dengan baik. Zat yang bisa mengantarkan kalor dengan baik disebut dengan konduktor. Contohnya adalah besi atau logam-logam lainnya. Sedangkan zat atau benda yang tidak bisa menghantarkan kalor dengan baik disebut dengan isolator. Contohnya adalah kayu, kertas, atau plastik. Apakah yang dimaksud dengan pemuaian? Pemuaian adalah bertambah panjangnya suatu benda akibat peningkatan suhu. Contohnya adalah pada rel kereta atau pada rangkaian kabel-kabel listrik. Pernahkah kalian memperhatikan rangkaian kabel listrik di pinggir jalan dari tiang yang satu ke tiang yang lainnya? Biasanya kabel-kabel tersebut dipasang secara kendur. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberi ruang pada peristiwa pemuaian sehingga mencegah kabel-kabel tersebut putus. Pemuaian terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama muai panjang, yang kedua muai luas, yang ketiga adalah muai volume.
Masing-masing jenis pemuaian tersebut memiliki rumus yang berbeda-beda. Seperti apa? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemuaian panjang. Untuk menghitung pemuaian panjang, kita bisa menggunakan rumus L sama dengan L0 ditambah delta L. Atau L sama dengan L0 dikali dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T. Adik-adik bisa pause videonya lalu catat rumusnya supaya lebih paham ya. Selanjutnya, mari kita coba contoh soal muai panjang. Diketahui suhu awal atau T1 sama dengan 20 derajat Celcius, lalu suhu akhir atau T2-nya 30 derajat Celcius, panjang kabel atau L-nya adalah 2 meter, alfa 24 kali 10 pangkat minus 6. Yang ditanya adalah delta L-nya. Kita gunakan rumus delta L sama dengan alfa dikali L dikali delta T. Selanjutnya, rumus muai luas. A sama dengan A0 ditambah delta A. A adalah luas akhir, delta A adalah perubahan luasnya. Delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Yuk kita coba contoh soalnya. Diketahui sebuah pelat besi memiliki luas 10 meter persegi. A0-nya sama dengan 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius, berarti T-nya adalah 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besinya adalah 0,000012. Tentukanlah luas plat besi tersebut. Jadi yang ditanya adalah A-nya. Kita gunakan rumus A sama dengan A0 dikali dalam kurung 1 tambah beta dikali delta T. Delta T-nya 90 dikurang 30 ya. Kemudian beta adalah 2 kali alfa. Di soal diketahui alfa atau muai panjang adalah 0,000012. Kita kalikan 2 berarti 0,000024. Masukkan semua angkanya lalu hitung dan kita akan memperoleh luas akhir atau A sama dengan 10,0144 meter persegi. Berikutnya adalah rumus perhitungan muai volume. Volume akhir atau V sama dengan V0 ditambah delta V. Delta V-nya V0 dikali koefisien muai volume dikali delta T. V juga bisa dihitung dengan V0 dikali dalam kurung 1 tambah koefisien muai volume dikali delta T. Yuk kita lihat contoh soal perhitungan muai volume. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana adalah 2 kali 10 pangkat minus 5, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Berarti diketahui koefisien muai volumenya adalah 3 kali alfa ya. 3 kali alfa berarti 3 dikali 2 kali 10 pangkat minus 5. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 5. Delta T-nya adalah 75 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius berarti 50 derajat Celcius. Lalu volumenya adalah 1 liter. Yang ditanyakan adalah berapakah volume akhirnya. Kita gunakan rumus V sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 tambah koefisien muai volume dikali delta T. Masukkan semua angka-angkanya lalu hitung. Kita akan dapatkan hasilnya volume akhir adalah 1,003 liter. Oke adik-adik, selesai sudah materi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa dicatat ya. Pahami berulang-ulang, lalu coba berbagai macam contoh soal supaya kalian semakin paham dengan bab ini. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Semangat terus belajarnya!